Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah wa qala Rasulullah awaludin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim. Rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat mengikuti pengajian kembali, pengajian tentang ilmu akidah. Dan selanjutnya kata penghulu kami ahli tasawuf, bermula tiap-tiap seseorang dari manusia itu bernapas ia pada tiap-tiap sehari semalam 100.000 dan 24.000 napas yang pertengahan. Dan tiap-tiap satu nafas daripadanya 1.000 yang mati dan 1.000 yang diperanakan dan 1.000 yang dibuntingkan, dan padanya itu 100.000 kelepasan Allah atas hambanya, yakni qarib, yakni hamba yang mendatangkan dirinya. Dan serta yang demikian itu sekalian, bermula malaikat itu terlebih banyak daripada segala makhluk yang tersebut itu. Makasanya berkata San Haji di dalam kitab Kanzul Asrar, bahwasanya segala anak Adam satu unsur jin, dan segala anak Adam dan jin satu unsur sekalian binatang darat, dan sekalian manusia dan jin dan binatang darat satu unsur burung, dan sekalian itu satu unsur hewan di dalam laut, dan sekalian binatang laut dan darat, jin dan manusia sekalian itu satu unsur malaikat yang ada pada bumi. Dan dihimpunkan sekaliannya yang tersebut itu daripada sekalian jin dan manusia dan binatang laut dan darat dan sekalian malaikat yang ada pada bumi itu satu unsur malaikat yang ada pada langit pertama. Dan sekalian tersebut itu maka unsur malaikat pada langit yang kedua. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi dan aras, padahal aras itu 1.000 bilik. Maka jikalau dihimpunkan sekalian malaikat yang di dalam 7 lapis langit itu, dan malaikat yang pada bumi dan segala binatang dan laut, dan satu unsur daripada malaikat yang satu bilik pada sekalian bilik aras yang tersebut itu. Ini masih kajian tentang ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu meliputi sekalian yang jahit, sekalian makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun sekecil apapun dimanapun dia yang tidak
diilmu oleh Allah yang tidak diketahui oleh Allah. Maka dalam hal ini para ulama tasawuf ada berpendapat. Apa kata ulama tasawuf? Manusia itu sehari semalam bernapas 124.000 napas pertengahan. Jadi kita sebagai hamba Allah, dalam keterangan orang tasawuf menyebutkan bahwasanya nafas kita yang nafas pertengahan yang biasa-biasa saja, maka kalau kita jumlahkan, kalau kita hitung itu sehari semalam 24 jam lah, maka kira-kira ada nafas kita 124.000 kali bernapas. Dan setiap napas itu ada 1.000 orang yang mati, 1.000 orang yang meninggal. Di dalam senapas itu lagi ada 1.000 orang yang lahir. Dan di napas, satu napas itu juga ada 1.000 wanita yang bunting, yang mengandung. Banyak enggak tuh? Dengan kita jumlah sebuah IP, maka kita toh boleh ini jimunai. Ya. Dan di satu napas itu juga ada ratusan ribu Allah lepaskan hambanya. Dalam hal ini Allah berikan, katakanlah penerimaan tobat kepada hamba-hamba yang mau bertobat. Banyak jumlahnya. Dan sebanyak itu makhluk, sejumlah itu makhluk yang meninggal, makhluk yang lahir, yang bunting, yang macam-macam, yang diberi kelepasan oleh Allah kepada hambanya yang bertobat, yang mendekatkan diri kepadanya, maka dibandingkan dengan malaikat masih lebih jauh banyak malaikat. Artinya jumlah malaikat lebih banyak daripada yang tersebut itu tadi. Nah, ini menunjukkan kepada jumlah malaikat dibandingkan dengan bukan malaikat Allah. Satu. Dan bahkan di dalam keterangan kitab Kanzul Asrar, di sana disebutkan manusia ini hanya 1/10 jin. Ulang kembali, jumlah manusia mulai dulu sampai sekarang kita hitung jumlahnya, kita bandingkan dengan jin, hanya kita 1/10-nya. Mana lebih banyak? Jin. Itu makhluk yang tidak tembus dengan mata, tapi dia tetap melihat kita. Dan segala manusia dan jin itu dibandingkan dengan binatang darat 1/10. 1/10 binatang darat, binatang yang hidup di darat ini kita bandingkan dengan jin dan masuk manusia 1/10-nya, jauh lebih tinggi lagi. Cita begitu kan? Dan jin, manusia, binatang darat kita bandingkan dengan makhluk yang hidup di laut 1/10 mereka. Jadi makhluk Allah yang hidup di laut jauh lebih banyak dari 3 kita tadi, jin, manusia, hewan darat. 1/10 hewan di laut. Hewan di laut
jin bintang darat dibandingkan dengan burung yang ada 1/10 ya gitu. Boleh benar anu pas kita. Ndak situ anu. Nah, dibandingkan itu semuanya dengan malaikat Allah yang ada di bumi 1/10 malaikat kita teman. Jadi manusia, jin, hewan di darat, hewan di laut, burung yang terbang di atas, itu kan luar biasa ya. Dibandingkan dengan malaikat yang ada di bumi Allah 1/10 malaikat kita teman. Ini Allah sampai, ilmu Allah sampai ke sana. Ini menunjukkan kepada begitu jumlah malaikat ditambah lagi. Itu mulai daripada manusia, jin, hewan di darat, di laut, burung, malaikat di bumi dibandingkan dengan malaikat lapisan yang pertama 1/10 itu juga kita. Malaikat langit pertama 1/10 malaikat yang ada di langit pertama jumlah semua kita di sini, semua malaikat. Tuh ya, tok maka tuh bentok nih. Dan begitu terus dibandingkan dengan langit kedua 1/10, ketiga sampai ke aras. Dan di aras itu karena makhluk yang paling tinggi aras. Kita ini di bawah aras semuanya. Semua makhluk yang diciptakan Allah di bawah aras. Lagi pertama, semuanya di bawah, kursi di bawah aras. Maka aras ini makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Bahkan semua dunia ini bisa muat di aras, saking besarnya. Maka malaikat di aras itu 1/10 jumlah yang semua tadi. Di aras itu ada 1000 bilik kamar lapisan, 1000 bilik, dan satu bilik, satu kamar di aras itu malaikat 1/10 yang semua tadi lagi itu. Ini yang disebut dalam kitab Kanzul Asrar. Jadi menunjukkan di atas surah ini maka malaikatlah makhluk hidup yang terbanyak. Nggak kita toh banyak nih. Karena 1/10 semuanya kita ini. Berarti malaikat bumi dengan malaikat langit pertama, kedua itu lebih pertama 1/10 bumi ini. Jadi ini semuanya diketahui keberadaannya oleh Allah dengan ilmu Allah yang sangat sempurna. Ndak buah malaikat, ndak buah makhluk sindak toh. Jadi kalau begitu, luar biasalah ilmu Allah. Takluk jaid ya. Ini ke takluk jaid. Jadi takluk ilmu Allah kepada makhluknya, begitu. Itu lain lagi yang tidak bernyawa, katakan yang benda-benda mati. Lain lagi. Jadi kita simpulkan bahwasanya dalam keterangan ini malaikatlah makhluk yang hidup yang lebih banyak dibandingkan daripada makhluk hidup yang lain. Manusia situ ramen. Berarti yang paling sedikit apa? Manusia. Yang paling banyak habis. Manuk betalah kita dah. Maka itu di ilmu diketahui dengan jelas nyata oleh Allah secara terperinci. Maka hanya ilmu Allah yang dapat meliputi itu semuanya. Hanya ilmu Allah yang dapat mengetahui itu semua. Itu wajib kita yakini dan kita imani. Enggak ada makhluk Allah yang tidak diilmu, yang tidak diketahui oleh Allah. Siapa yang mengingkari maka tidak sah imannya. Dia menunjukkan belum mengenal Allah, belum mengenal sifatnya Allah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagi di kajian silakan pertanyaan bebas tentang akidah. Ada yang bertanya ke Bapak?
Ada yang bertanya ke Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Di minggu yang lalu Buya menjelaskan bahwa ilmu Allah itu mengetahui dan merencanakannya. Kita berkumpul di sini saja sudah direncanakan oleh Allah sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti seluruh kejadian yang ada pada kita ataupun yang ada di dalam dunia ini itu sudah terjadi sebelum dunia ada. Lantas pertanyaan kami, Ustaz, di mana letaknya ikhtiar kita jika itu semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kajian akidah, apa yang terjadi malam ini itu bukan malam ini Allah ketahui. Yang kedua, dalam ilmu akidah, apa yang terjadi malam ini bukan malam ini Allah rencanakan. Kapan? Sebelum alam ada, Allah masih sendiri, sudah Allah ilmu, sudah Allah rencana untuk malam ini. Bedi rencana tu dah, pertama baik. Di kita wakhina rencana tu, wakhina kita bahan ni. Lo karena rencana tu jauh-jauh hari. Tapi untuk Allah, irada dan ilmu Allah itu bukan direncanakan waktu kejadian, bukan. Kapan Allah ketahui, di situ Allah rencanakan. Nah, maka apa yang terjadi hari ini pada diri kita dan pada alam ini itu sudah direncanakan oleh Allah. Cuma rencana Allah itu kita tahu apa enggak? Sendawa baik. Nanti kita kemana, Pak? Sama siapa kita ketemu? Di tanah mana kita injak? Apa yang kita lihat nanti? Enggak tahu kita. Tapi Allah sudah merencanakan itu. Yang kamu lihat, yang kamu ketemui, yang kamu injak. Cuma bagi kita ada usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu juga sebenarnya sudah Allah tahu. Sudah Allah tahu apa ikhtiar kita. Allah kehendak ikhtiar kita, juga Allah yang menghendaki ikhtiar kita. Cuma dibangsakan, tetap itu perbuatan kita dinisbahkan, dibangsakan. Walaupun Allah yang punya rencana, Allah katakan itu pekerjaanmu karena letaknya di kamu. Maka rencana kita itu apa? Itu sebenarnya rencana Allah. Usaha kita itu rencana Allah, cuma disandarkan, dinisbahkan, disandarkan kepada kita karena di kita kejadiannya. Kita sholat, kita bisa salat, bisa ruku, bisa takbir. Kalau tidak direncanakan Allah, bisa nggak itu? Mau nggak kita ke masjid ini malam ini? Ini kalau nggak ada iradah Allah, nggak bisa kita kesini. Maka kesini hari ini karena ada iradah Allah memang. Cuma di dalam iradah Allah itu Allah buat keinginan kita untuk berangkat memang. Maka keinginan kita, ikhtiar kita, usaha kita untuk berangkat itu bagian sebenarnya daripada karena Allah. Cuma disandarkan kepada usaha kita, di kita letaknya itu. Mantekin rencana walaupun Allah yang buat rencana untuk kita. Jangan pernah kita katakan rencana kita itu usaha kita, bukan rencana Allah. Itu sudah menafikan ada sesuatu di luar kendali Allah, di luar kehendak Allah. Nggak boleh begitu. Jadi usaha kita disandarkan kepada kita walaupun Allah yang menciptakannya. Nah, ini usaha itu. Jadi artinya pada kita ada ikhtiar. Kita tidak bisa menjadikan, hanya Allah yang bisa menjadikan. Tapi pada hamba itu ada ikhtiar, maka diletak ikhtiar itulah pahala dan dosa.
Ada enggak dosa kelakuan yang silap kita melakukan? Enggak. Perempuan salah lihat oleh mata kita, terlihat berdosa apa enggak? Nah, kenapa? Karena enggak ada usaha kita. Coba kalau kita ada keinginan untuk melihat wanita itu sudah ada ikhtiar, maka disitulah dosamu. Jadi ikhtiar itu letak pahala dan dosa, maka hamba tidak akan didosakan oleh Allah di luar ikhtiarnya. Bahkan sampai kesyirikan, kan ada refleks datang ke hati kita, Allah macam ini datang dia, enggak dosa kita itu, karena bukan itu datang, tolak saja dia. Jadi Allah tidak akan menghukum dosa hamba yang refleks ataupun di luar usaha. Malah kita usahakan, malah rencanakan. Hingga ada hadis pun, melihat wanita kali yang pertama untukmu, kali yang kedua di atasmu. Artinya, lihat yang pertama dosa, enggak dosamu, itu untung. Lihat yang kedua baru berdosa. Menunjukkan apa? Ada usaha. Kali yang kedua, pertama malot amali, yang dua-duanya kan tetap iradah Allah, tetap iradah Allah, nggak ada itu. Yang pertama pun iradah Allah, yang kedua pun bedanya ada ikhtiar. Nggak kita selagi bagai sinejis ulihi itulah ya dikenal. Itu duanya iradah itu. Cuma yang pertama nggak ada ikhtiar, malah kita jadi tetap. Apa tilikan yang pertama untukmu, untung bagimu. Tilikan yang kedua celaka di atasmu. Begitu gitu. Ada lagi yang bertanya? Jadi gak ada bisa kita lakukan satu kelakuan tanpa ada iradah Allah. Duduk kita, sujud kita, bahkan yang maksiat pun begitu. Rukun iman yang keenam apa? Qadar. Baik buruk itu tetap dari Allah. Cuma jangan kita katakan yang buruk itu kepada Allah secara lisan, walaupun secara iman sama. Orang yang maksiat nggak mungkin maksiat kalau tidak Allah jatuhkan dalam maksiat. Orang yang taat tidak mungkin taat kalau tidak Allah jatuhkan. Itu makanya ihdinas siratal mustaqim kita baca sih, ya Allah tunjuki aku, karena boleh Allah nyelewengkan kita, boleh Allah jatuhkan, boleh. Maka doa ihdinas siratal mustaqim apa maknanya? Kita minta kepada Allah agar Allah sekiranya selalu membimbing kita di atas agama yang hak, jangan diplesetkan oleh Allah. Kan itu maknanya. Karena boleh pleset kita itu tergantung. Kalau bahasa remote betuhan ini, pleset tuh, pleset. Cuma kita harus ada ikhtiar. Di situlah kita perbuatan di luar itu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Bahkan bisa kita katakan orang refleks berzikir nggak dosa, nggak pahala juga. Refleks jika kayak cepat tuh ya, subhanallah. Kan tanpa ada kasat kita berzikir. Refleks sebagaimana refleks kebaikan tidak ada pahala. Begitu juga refleks dalam zikir, bukan zikir, kata-kata yang kata-kata macam mu'amim itu. Padahal kita kan nggak sengaja refleks. Nah, jadi itu kan nggak ada usaha. Jadi hal yang nggak ada ikhtiar kita, nggak ada itu nggak ada apa-apa, itu kosong-kosong saja. Cuma ada bedanya kalau orang tersandung langsung berzikir, ini biasa orang zikir aja. Tapi kalau orang jorok mulutnya, ini biasa, ini orang jorok. Karena biasanya amalan refleks, amalan yang biasa kemarin. Kebiasa kita ikhtiarkan. Apa biasa kita ikhtiarkan? Kalau orang ikhtiar zikir selalu, biasanya zikir terus dia. Tapi kalau orang yang ngomong jorok ikhtiarnya sehari-hari, itu nanti kalau preset itu juga. Karena bahasa singkatnya itu apa yang terbiasa itu yang terungkap teringat waktu refleks. Itu biasa. Waktu sakit lah, itu sakit tuh, itu cepat itu. Jadi kalau kita simpulkan untuk iradah Allah, ilmu Allah yang ikhtiari dan tidak ikhtiari dua-duanya. Cuma dalam hukum fikih nggak ada dosa pada bukan ikhtiari. Nggak dosa kita. Itu aja. Kayak itu lah. Habis. Kayak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaannya masih menyangkut dengan ikhtiar tadi Ustaz. Ada seorang perempuan berzina dengan laki-laki, sementara dia tidak berkehendak, nggak ada ikhtiarnya, dia memang nggak mau, bagaimanapun dia tidak mau, tapi terjadi juga. Jadi kira-kira ini kesimpulan Ustaz, apakah dua-dua berdosa atau laki-laki aja atau perempuan pun ikut Ustaz? Ini aja Ustaz. Terima kasih. Masalah kalau berzina itu dua. Pertama dipaksa. Kalau dipaksa bukan juga kan dosa juga. Kita digagahi oleh laki-laki hingga kita diperbuat. Perempuan nggak dosa. Bahkan dia sudah menolak. Karena takdir sudah tersurat kayak tadi, dia tetap tidak ada hukum dosa. Lupa dihilangkan dosa, digagahi dihilangkan dosa, tersalah juga dihilangkan. Ada tiga. Bahasa Rasul, diangkat dosa daripada umat tiga hal. Yang pertama lupa, nisyan, khata, tersalah, dan digagahi. Ini tiga. Tidak dosa. Nggak ada ikhtiar pun, nggak ada ikhtiar. Kita tolakin. Cuma karena takdir, kan ada perempuan diperkosa. Ada. Yang jelas si memperkosa ada ikhtiar itu. Nah, mungkin gak silap-silap dua mapot di, gak silap dua ne, mapot di. Kau apa ini? Silap Ustaz, gak silap kono. Oh silap, iblis membelin. Nah, jadi artinya perempuan yang diperkosa itu nggak ada ikhtiar dan nggak dosa pun. Pasti ada yang sengaja, itu suami, itu laki sengaja ya dia, apa begini. Nah, nggak dosa Pak. Nah, jadi ada tiga kelakuan yang tidak dihukum dosa dalam agama kita. Pertama nisyan kita tadi, tersalah tadi, dan yang ketiga digagahi, dipaksa, tidak ditolong. Ada kena, nggak dosa dia. Habis, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.